Bab 941. Siapa yang ingin membunuhku? Mendengar suara itu, seketika semua orang menoleh ke arah ke sana. Ekspresi Yorusun langsung berubah drastis. Siapa itu? Tanya dia menatap beberapa sosok yang muncul di pintu masuk dengan marah. Suara tadi jelas bukan dari orang-orang keluarga Sun. Semua yang tidak ada hubungannya keluarga Sun, segera keluar. Jika tidak, akan dibunuh tanpa ampun. Ujar sosok pemimpin itu memancarkan aura pembunuh yang sangat kuat dan suaranya sangat dingin. Saat itu, setiap anggota keluarga Sun, termasuk Yorusun, merasakan rasa ketakutan yang mencekam. Seakan-akan suhu tempat perlindungan keluarga Sun tiba-tiba menurun beberapa derajat. Jerry yang memicingkan matanya, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dari sosok itu. Dia tahu betul aura tadi. Itu aura yang hanya dimiliki oleh Master Alam Raja Puncak. Lebih tepatnya, dia adalah seorang Master setengah langkah ke alam dewa. Karena kekuatan dari orang itu, jauh melampaui Master Alam Raja Puncak biasa, hanya selangkah lagi dari alam dewa. Tingkat kekuatan seperti ini, bahkan raja dari keluarga kerajaan pun mungkin tidak sehebat orang di depannya. Di belakang Master misterius itu, ada dua Master Alam Raja tahap akhir. Saat ini mereka melepaskan niat pertempuran mereka. Satu persatu dari mereka mengunci Jerry Yang. Siapa kalian? Berani mengancam keluarga Sun kami? Tanya salah satu Master keluarga Sun dengan marah. Menyingkir, teriak Master misterius itu sambil menginjak tanah dengan keras. Boom! Terdengar ledakan hebat. Yang mengejutkan anggota keluarga Sun adalah tempat yang diinjak oleh Master misterius itu hancur seketika. Seluruh tempat perlindungan keluarga Sun seolah bergetar hebat karena pijakan itu. Bang bang bang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Master keluarga Sun yang bertanya kepada Master misterius itu mundur 5 atau 6 langkah, bahkan wajahnya pucat. Ini membuat Master keluarga Sun merasa sangat takut. Dengan sekali teriakan, Master misterius itu berhasil menakuti salah satu Master keluarga Sun, bahkan membuatnya mundur 5 atau 6 langkah. Satu pijakan saja bisa menghancurkan tanah yang terbuat dari beton. Apakah ini kekuatan yang dimiliki manusia? Debu berterbangan di bawah kaki Master misterius itu. Setelah debu tersebar, hanya menyisakan tanah dengan beton besi. 30 detik. Setelah 30 detik, jika masih ada orang dari keluarga Sun di sini, akan langsung dihabisi. Ujar Master misterius itu tiba-tiba berbicara lagi. Tadi ia memperlihatkan sedikit kekuatannya dan Master keluarga Sun sudah ketakutan. Sekarang, dia memberi mereka waktu 30 detik, mana berani mereka tinggal lebih lama. Satu persatu pergi dalam keadaan panik. Sebagai pemimpin keluarga, Yorusun juga berlari. Dalam sekejap, semua orang dari keluarga Sun telah pergi. Sementara itu, di dalam tempat perlindungan keluarga Sun yang luas, hanya menyisakan 3 orang, Jerry Yang, David Qin, dan Happy yang dipeluk erat oleh David Qin. Ekspresi Jerry yang sangat muram. Jika dia sendiri di sini, mungkin dia tidak akan terlalu khawatir, tapi putrinya dan mertuanya ada di sini. 3 Master itu setara dengan raja dari keluarga kerajaan. Jika dia ingin menghabisi 3 Master itu sambil melindungi putrinya dan David Qin, tampaknya agak sulit. Tutup pintunya, ujar Master misterius tiba-tiba. Boom! Dengan suara yang menggelegar, pintu padat setebal setengah meter seketika tertutup. Kalian siapa? Tanya Jerry yang menatap lawan. Kamu sudah membunuh 2 Master terbaik kami dan kamu masih bertanya siapa kami. Tawa Master misterius itu. Jerry yang mengerutkan kening. Dia telah membunuh banyak orang, tetapi jika Master terbaik dari kelompok ini telah mati di tangannya, itu akan mempersempit lingkupnya. Dia menyinggung banyak kekuatan, tetapi hanya Kota Miao yang mampu menghadirkan tim sehebat itu. Namun, tidak ada Master terbaik dari Kota Miao yang mati di tangan Jerry Yang. Tapi selain Kota Miao, kelompok mana lagi? Tiba-tiba, dia teringat akan sebuah kelompok, Red Dust. Kalian orang dari Red Dust? Tanya Jerry Yang dengan ekspresi tegas. Benar. Kamu membunuh penembak jitu kami, Smith, dan juga membunuh Gun King kami. Hanya kami yang bisa membalas dendam ini.
Ujar pemimpin itu melihat Jerry yang dengan niat membunuh. Apa yang ingin kamu katakan sebelum mati? Katakanlah, setelah itu kami akan mengantarkanmu ke alam baka. Jerry yang menyeringai, sungguh mengejutkan. Red Dust yang kecil bisa menghadirkan satu master setara dengan setengah langkah ke alam dewa dan dua master alam raja tahap akhir. Hanya saja, apakah kalian yakin, dengan kalian bertiga bisa membunuhku? Setelah mendengar kata-kata Jerry Yang, tiga pembunuh Red Dust menunjukkan ekspresi kaget. Karena Jerry yang berhasil menebak kekuatan mereka, terutama pemimpin mereka sangat terkejut. Dia sudah setengah langkah ke alam dewa, bagaimana mungkin Jerry yang tahu kekuatannya? Umumnya, hanya orang yang kekuatannya melampaui lawannya yang bisa melihat kekuatan lawannya dengan sekali pandang. Apakah artinya Jerry yang telah melebihi setengah langkah ke alam dewa? Melebihi setengah langkah ke alam dewa, itu berarti dia adalah seorang master alam dewa. Tapi, Jerry yang masih sangat muda, bagaimana mungkin dia menjadi master alam dewa? Tiga pembunuh Red Dust sama sekali tidak bisa menerima fakta ini. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, meskipun kamu bisa melihat kekuatan kami bertiga, tetapi itu tidak akan membuatmu tetap hidup. Ujar pembunuh Red Dust dengan nada ketus. Walaupun kamu ingin membunuhku, tidakkah kamu harus memberitahuku alasannya? Jerry yang lanjut bertanya, sejauh yang aku ketahui, setelah Red Dust menerima misi, mereka tidak akan berhenti sampai berhasil. Awalnya, penembak jitu Red Dust, Smith, yang aku bunuh. Setelah itu datang Gun King yang lebih kuat, dan kemudian kalian. Kalau begitu, ada orang yang mengeluarkan biaya yang sangat besar agar kalian datang membunuhku. Aku ingin tahu, siapakah sebenarnya yang begitu menginginkan nyawaku? Setelah mengetahui bahwa lawannya adalah pembunuh Red Dust, Jerry yang merasa lebih tenang. Jika tidak mengetahui latar belakang lawan, itulah yang paling berbahaya. Meskipun dia membunuh beberapa orang ini, kemungkinan akan ada musuh yang lebih kuat di masa depan. Tapi sekarang setelah mengetahui identitas pembunuh Red Dust, itu berarti seseorang menghabiskan banyak uang untuk menyewa pembunuh Red Dust. Dan itu dapat mengesampingkan beberapa keluarga kerajaan, karena hanya Raja Sue dan Raja Guan yang tahu kekuatan sebenarnya. Jika anggota keluarga kerajaan menyewa pembunuh Red Dust, mereka pasti tidak akan mencari master di bawah alam dewa untuk membunuh Jerry Yang. Dan awalnya, yang datang untuk membunuhnya hanya seorang penembak jitu. Ini menunjukkan bahwa lawan tidak tahu kekuatannya yang sebenarnya. Dengan demikian, orang yang ingin membunuhnya hanya bisa dari keluarga elit di kota Yan. Saat ini, Jerry yang hampir telah memusuhi semua orang di kota Yan, jadi dia tidak tahu siapa yang ingin membunuhnya. Menjelang ajal masih banyak omong kosong. Pembunuh Red Dust tidak berniat menjawab Jerry Yang. Tiba-tiba, tiga pembunuh itu menyerbu ke arah Jerry Yang. Jika kalian tidak mau bicara, maka aku hanya bisa membunuh kalian, dan kemudian pergi ke markas Red Dust. Aku tidak percaya markas Red Dust tidak memiliki daftar tugas pembunuhan. Ujar Jerry yang santai, tanpa khawatir menghadapi musuh yang kuat. Cari mati. Detik berikutnya, pemimpin pembunuh bergegas menyerang Jerry Yang. Dia memegang pisau berkilauan langsung menyayat tenggorokan Jerry Yang. Hati-hati, Jerry Yang, teriak David Kin yang selama ini bersembunyi di sudut tiba-tiba kaget. Namun, Jerry yang tetap tenang berdiri di tempatnya, seolah sama sekali tidak merasakan ancaman dari lawan yang berada di level setengah langkah ke alam dewa. Piak. Saat pisau hampir menyentuh tenggorokan Jerry Yang, dia tiba-tiba bertindak dan menangkap pergelangan tangan pembunuh itu. Sementara itu, dua pembunuh alam raja tahap akhir lainnya menyerang Jerry yang dari kiri dan kanan. Pergi, teriak Jerry yang marah. Dalam sekejap, kedua pembunuh alam raja tahap akhir merasa gendang telinga mereka pecah dan dada mereka sesak. Uff. Kedua pembunuh alam raja tahap akhir itu terdorong mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Boom. Pada saat itu, ketiga pembunuh itu terkejut. Semua peristiwa ini terjadi sangat cepat, pembunuh setengah langkah ke alam dewa yang paling kuat di antara mereka ditangkap oleh Jerry Yang.
Yang lebih mengejutkan mereka adalah ketika Jerry yang berteriak marah, dua pembunuh alam raja tahap akhir itu malah terdorong mundur sambil muntahkan darah. Tak hanya itu, kedua pembunuh alam raja itu juga mengeluarkan darah dari mulut, telinga dan hidung mereka. Kakakmu, bagaimana mungkin? Tangan seorang master setengah langkah ke alam dewa digenggam oleh Jerry yang, bahkan membelalakan matanya dan suaranya gemetar. Sebagai salah satu master terbaik Red Dust, dia jarang beraksi. Jika bukan karena penembak Jitu Smith dan Gun King telah dibunuh oleh Jerry Yang, dia tidak akan turun tangan untuk membunuh Jerry Yang sendiri. Dia sama sekali tidak pernah menyangka Jerry Yang akan begitu kuat. Siapa kamu? Katakan siapa yang ingin membunuhku dan aku akan meninggalkan kalian dalam keadaan utuh. Ujar Jerry yang tersenyum lebar. Namun, senyumannya terlihat mengerikan di mata pembunuh Red Dust. Bersambung. Bab 942. Pertarungan hidup dan mati. Saat ini, Jerry yang sangat marah dan pembunuh Red Dust telah mengintainya cukup lama. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia mungkin sudah mati. Bahkan beberapa kali, saat Jerry yang berada dalam situasi darurat, pembunuh Red Dust datang menyerangnya tiba-tiba. Kali ini, situasi sangat kritis. Jerry yang mencekik leher master setengah langkah ke alam dewa dari Red Dust. Itu membuatnya kesulitan bernafas dan wajahnya memucat. Kekuatan Jerry yang membuatnya putus asa. Katakan, ujar Jerry yang dengan keras melempar master setengah langkah ke alam dewa itu ke dinding dengan keras. Tubuhnya mengeluarkan darah, bahkan sebagai master setengah langkah ke alam dewa, dia tidak bisa menahan benturan begitu hebat. Sementara dua master alam raja tahap akhir yang tersisa sangat ketakutan. Mereka berdiri di samping, gemetar tanpa berani bergerak. Pada saat itu, tiga pembunuh Red Dust akhirnya menyadari betapa menakutkannya lawan mereka kali ini. Master Alam Dewa. Eksistensi menakutkan muncul di benak setiap pembunuh Red Dust. Bagaimanapun, sebagai master setengah langkah ke alam dewa, mereka tidak dapat melawan Jerry Yang. Walaupun kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu siapa pemberi tugasnya. Ujar master setengah langkah ke alam dewa berusaha bangkit dari tanah dengan kesal sambil menggertakkan gigi. Bukan karena dia tidak mau memberitahu, tetapi dia sangat tahu kengerian pemimpin Red Dust. Jika ada yang berani mengkhianati Red Dust, dia akan mati dengan sangat buruk. Bahkan keluarganya akan terlibat. Inilah alasan mengapa Red Dust berkembang selama bertahun-tahun tanpa ada satupun pembunuh yang berkhianat. Jerry yang kemudian menatap dua pembunuh alam raja lainnya dan bertanya, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga tidak ingin memberitahuku jawabannya? Salah satu pembunuh alam raja menggertakkan gigi dan berkata, bukan karena kami tidak mau, tetapi kami tidak dapat memberitahumu. Di Red Dust, setiap pembunuh menerima tugas tanpa mengetahui siapa pemberi tugasnya, mereka hanya tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan jika kami tahu siapa pemberi tugas, kami tidak akan bisa memberitahumu, karena itu akan membuat kami dianggap pengkhianat dan akhirnya mati lebih mengenaskan. Pembunuh alam raja lainnya tampak sangat ketakutan dan mengangguk berulang kali, dia benar, kami hanya tahu persyaratan tugas, tidak tahu siapa pemberi tugasnya. Jerry yang tidak meragukan kata-kata mereka karena Red Dust adalah organisasi pembunuh top dari luar wilayah dan memiliki reputasi yang baik di dunia pembunuh. Jika pembunuh dapat dengan mudah mengungkapkan identitas pemberi tugas, siapa yang akan berani menyewa Jawa pembunuh mereka? Siapa yang memberi kalian tugas? Tanya Jerry yang lagi. Ketiga pembunuh itu saling memandang, lalu menggelengkan kepala. Pembunuh alam dewa berkata, kami semua menerima misi melalui jaringan gelap Red Dust dan tidak ada yang menugaskan kami misi. Tatapan Jerry yang berangsur-angsur menjadi gelap. Awalnya dia mengira bisa mengetahui dari para pembunuh siapa yang menyewa mereka untuk membunuh dirinya, tetapi dia tidak menyangka prosedur menerima tugas membunuh Red Dust sangat rahasia. Sekarang, bisakah kamu membiarkan kami pergi? Tanya pembunuh setengah langkah ke alam dewa tiba-tiba. Melepaskan kalian.
Jerry yang tertawa sinis, wajahnya semakin kejam dan mengatakan, sejak kalian ingin membunuhku saat itu, nasib kalian sudah ditentukan. Setelah ucapan itu, gelombang pembunuhan yang menakutkan meledak dari tubuhnya, menyerbu ke arah 3 pembunuh. Biarkan aku yang melawannya, kalian pergi sandera keluarganya. Perintah seorang pembunuh setengah langkah ke alam dewa. Pada saat dia memberikan perintah kepada 2 pembunuh alam raja, dia telah menuju Jerry Yang. Sebagai seorang pembunuh, mereka telah lama mengesampingkan hidup dan mati mereka. Tetapi jika ada kesempatan untuk bertahan hidup, tentu saja mereka tidak akan melepaskannya. Mereka sadar betul bahwa mereka tidak memiliki peluang hidup melawan Jerry Yang, tetapi jika mereka berhasil menculik keluarga Jerry Yang, mungkin ada sedikit harapan untuk bertahan. Cari mati, teriak Jerry yang marah dan segera menghilang dari tempatnya. Ekspresi pembunuh setengah langkah ke alam dewa dari Red Dust tiba-tiba berubah, hentikan dia. Dia tidak bisa menghentikan Jerry Yang, jadi hanya bisa memerintahkan 2 pembunuh alam raja tahap akhir untuk menghentikannya. Jika tidak, begitu Jerry yang melewati pertahanan mereka tidak akan bisa selamat. Kedua pembunuh yang sebelumnya hendak menculik David King dan Feli, segera berdiri di depan Jerry yang setelah menerima perintah dari pembunuh setengah langkah ke alam dewa. Hampir pada saat yang bersamaan, 2 master alam raja itu sama-sama menyerang dengan pukulan, bunuh. Pang! Pang! Jerry yang mengabaikan serangan mereka dan hampir pada saat bersamaan dia telah berada di depan salah satu dari 2 pembunuh alam raja dan dengan mudahnya menendangnya. Seketika, tubuh kedua pembunuh itu saling bertabrakan dan mereka terhempas dengan darah yang bercucuran. Boom! Boom! Tubuh keduanya bertabrakan dengan dinding beton dan vitalitas mereka hilang dalam sekejap. Semuanya terjadi begitu cepat, tidak ada yang bisa menghentikan tindakan Jerry Yang. Sekarang, dia telah berada di depan David King dan Feli. Hanya satu lagi yang tersisa, yaitu pembunuh setengah langkah ke alam dewa. Setelah upayanya untuk menghentikan Jerry yang gagal, ia berusaha mengandalkan 2 pembunuh alam raja untuk melakukannya. Meskipun dia tahu dia tidak bisa menghentikan Jerry Yang, tetapi dia masih mempunyai harapan kecil. Asalkan 2 pembunuh alam raja bisa menghambat Jerry Yang sebentar, dia memiliki kesempatan mengendalikan kehidupan David King dan Feli. Namun, apa yang membuatnya putus asa adalah bahwa upaya 2 pembunuh alam raja tahap akhir untuk menghentikan Jerry yang sama sekali tidak berhasil. Jerry yang melindungi David King dan Feli di belakangnya. Itu membuatnya sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang, giliranmu, ujar Jerry yang dengan tatapan niat membunuh. Ini terjadi karena mereka baru saja mencoba menculik David King dan Feli. Pembunuh setengah langkah ke alam dewa menatap Jerry yang dengan penuh tekad, lalu berkata sambil menggertakkan gigi, karena akan mati, biarkan aku merasakan kekuatan sejati alam dewa. Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah suntikan dan menusuknya ke lengan sendiri. Jerry yang mengernyitkan kening mendengar ucapannya. Dia bisa meningkatkan kekuatannya dari setengah langkah ke alam dewa menjadi alam dewa. Namun sebelum keraguan ini bisa dipahami, aura mengerikan tiba-tiba menyebar dari tubuh pembunuh itu. Yang membuat Jerry yang terkejut adalah si pembunuh yang tadinya hanya memiliki kekuatan setengah langkah ke alam dewa, tiba-tiba menjadi master alam dewa dan aura di tubuhnya terus meningkat. Bukan hanya itu, kulit pembunuh Red Dust yang terpapar udara berwarna merah darah, bahkan pakaiannya pun berlumuran darah. Dalam hitungan detik, aura di tubuhnya akhirnya stabil di alam dewa. Hanya saja, dia terlihat sedikit menderita. Tunjukkan kekuatan terbaikmu, hadapi aku dalam pertarungan, ujar pembunuh Red Dust dengan marah. Tanpa menunggu lagi, dia menghilang dari tempatnya dan menuju ke arah titik vital Jerry Yang. Bersambung.